Pernah pulang job nyanyi itu karena saya berangkat sama teman saya cowok dan dia tahu itu teman saya, orang sering nyanyi bareng. Itu dia marah gitu sampai mukul helm, pernah mukul helm di daerah enggak Banjarmasin. di kamunya. Di badan aku pakai helm gitu. Jadi kamu dipukul pakai helm. Itu pernah. Ini first time aku cerita, guys. Podcast Ranum, meti yuk. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Podcast Ranum. Ini episode yang ke-10. Masih dalam tema ngoseom, ngobrol sekitar orang muda. Masih bersama saya, Elsa. Cuma kok krik-krik ya. Biasanya tuh ada host-host Ranum yang menghibur, menemani kita semua. Ini kok hostnya nggak ada ya. Saya jadi canggung ini. Oke, karena saya Queen Elsa, Queen Arandel, saya pakai ilmu saya buat manggil mereka. Wow. Kenapa saya di sini? Ada kok apa aku di sini? Ada apa ini? Siapa yang manggil saya? Perasaan tadi lagi rebahan di kasur, lagi nginget. Ini hari apa? Ini hari apa? Kalian kemana aja? Niat nggak sih jadi host? Emang hari ini syuting? Emang ada syuting? Iya dong, iya banget. Gak ada briefing loh kalau ada syuting. Sejak kapan tim kreatif kita ada di sini? Habisnya kalian molor sih, jadi tim kreatifnya maju. Ini lama-lama acara molor dong, kan ketahuan aslinya. Enggak bisa. Pura-pura baik. Tadi manggil pakai cering itu. Oh, pura-pura baik aja lah kita lah. Biar. Ini lama-lama podcast Ranum saya sabotase. Saya kreatif sendiri, saya jangan sendiri. Kita masih belajar. Ini udah mulai loh. Ini kalau kita nakal lagi bisa-bisa dia ini apa? Kalau Naruto tuh apa? Jurus 1000 bayangan. Nah, saringan. Dia jadi host saringan sendiri. Ini saringan teh. Bukan. Tapi luar biasa sih, maksudnya tim kreatif tapi dia ada inisiatif buat jadi tamu gitu kan. Ini gak ada syuting, aku harus jadi tamu gitu. Tapi kenapa kok jadi tim kreatif kita jadi narasumber ya? Nah makanya tuh, ini karena saking banyaknya yang pengen jadi nasum di Ranum. Tapi kita tuh bingung nulisnya, yaudah deh saya aja. Langsung gitu kan. Oh, kita ada slot khusus buat dia gitu. Ada jalur kalau misalnya kalau masuk sekolah tuh ada jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, ini jalur tadi celingan nih loh. Di sini. Curang. Dukun saya. Halo Mbak Elsa. Halo semuanya. Belum tahu Mbak Elsa ini adalah salah satu tim kreatif dari Podcast Ranum. Yes. Jadi kalau teman-teman setiap Podcast Ranum ada video baru nih, tim kreatifnya. Nah, ini salah satu otaknya nih. Yang menghasilkan buah-buah pikiran gitu. Iya. Panggilannya siapa kalau di Podcast Ranum? Bunda. Kok malah nyanyi kita di sini? Jiwa nyanyinya masih muncul ini. Jiwa dangdutnya. Suka nyanyi. Jiwa dangdutnya keluar. Dong kita. Ini saya mau ditanyain apa ini? Kok saya jadi? Kita tuh gak tahu. Kita tuh gak tahu. Tahu-tahu dipanggil. Anda yang mengundang kami ke sini. Saya lagi rebahan di rumah. Harusnya tuh Anda yang bikin temanya gitu, bahasannya gitu loh. Anda yang tanggung jawab. Kita lagi enak-enakan kegiatan sendiri-sendiri, tahu-tahu dipindah di sini. Ya udah besok bincang bersama Elsa gitu aja. Wow, dia mau bikin konten sendiri. Iya. Bincang bersama Elsa. BBE. Oke, Mbak Elsa apa kabar? Baik, luar biasa. Kamu gimana? Oh, tentu. Oh, sekarang bahagia. Coba nanti masuk ke pembahasannya. Siapin tisu, gombal atau semacamnya lah. Buat apa? Nutupin laptopnya. Bersihin kuping. Kadang suka deletrek. Suaranya. Oke, mau tanya apa dulu nih? Mumpung nih tim kreatif di sini nih. Yang paling gampang ya pertanyaannya kan Mbak Elsa tuh pasti OMK kan nih kan? Iya. OMK enggak nanti. OMK. Tahu-tahu anggota apa itu? Enggak tahu, belum mikir tadi. Spontan aja OMG. OMG. Oke. Orang muda gemes. Orang muda gemes. Nah, kan katanya OMK nih Mbak. Sudah berapa lama dan ya udah ngapain aja nih selama ini jadi OMK? Jujur ya, kalau ngomongin soal OMK tuh sesuatu yang
Yang apa? Yang Itu tuh apa? kayaknya apa Yang gitu loh. bisa Penuh makna. dibilang apa ya, masa-masa kosong saya itu justru OMK. Saya memang dari keluarga yang Katolik, full Katolik. Bapak ibu juga aktivis, kakak-kakak juga aktif di gereja. Mantap. Dari apa tuh namanya, PIA, PIR, saya masih ikut. Kalau di lingkungan aja sih aktif. Cuma kalau untuk yang di gereja, pada masa saya menginjak usia OMK itu banyak hambatan-hambatan yang tidak membuat saya untuk aktif. Iya. Terlalu terlena dengan Ada dunia halangan-halangan. Iya. Ini halangan ini yang akan kita angkat Itu. malam hari ini, kita buka semuanya Mbak Elsa pokoknya. Iya. Kayaknya aku mau ini deh, mau masuk ke pertanyaan selanjutnya tuh kayaknya harus menghela nafas dulu. Dikuatin Kok ya. halangannya tuh apa sih Mbak? Kok sampai segitunya gitu loh, sampai nggak mau gitu? Oh. Nggak mau, nggak bisa atau Itu antara nggak mau, nggak bisa, atau emang ya nggak ada niat faktor gitu. X, Y, Z. Kalau masalah nggak mau itu masalah lainnya, maksudnya ada hal-hal yang lebih krusial dari itu. Selain saya karena SMK itu saya udah di SMK Kimia Industri. Zaman dulu kalau di Kimia Industri itu sekolahnya dari pagi sampai sore. Baru pulang tuh kadang jam 6 sore harus bikin laporan. Karena emang praktek-praktek sibuk ya gitu waktu kan. itu, karena emang sibuk. Waktu SMA sekolah. ya, kuliah juga sama. Saya ngelanjutin Akademi Kimia Industri. Sama dengan kondisi yang sama. Karena saya lebih banyak bergaul di lingkungan sekolah daripada ketemu sama teman-teman yang seiman di gereja. Akhirnya saya circle-nya teman-teman sekolah aja nih. Circle-nya teman-teman sekolah. Dan kemudian saya juga dapat, kalau masa remaja kan dapat pacar gitu ya. Oh, ini ternyata ternyata. ini saya sudah mencium bau-bau bucin. Semua akan bucin pada waktunya. Semua akan bucin pada waktunya. Semua Mbak akan Ii. merasakan Nggak bucin. usah memungkiri, Anda semua bucin. Betul. Aku Termasuk saya. Belum Kamu kan dibucinin. Kamu dibucinin. Terus gimana, Pak? Ya terus udah sama teman-teman itu aja, terus udah punya pacar, lebih fokusnya ke pacaran. Ke pacaran, sekolah kayak gitu. Jadi kalau pulang sekolah itu udah dijemput sama pacar gitu, ya udah main sama pacar. Oh, jadi pacaran dulu baru sekolah. Pacaran sambil sekolah. Oh itu pacarnya satu sekolahan. Enggak sih. Oh beda sekolah Beda. Beda kirain. sekolah. Cuma tiap hari pasti ketemu, Ya, dijemput, sering dijemputnya sih. dijemput, gitu. dijajanin, dijak nonton Di film. inilah pokoknya. Digemes-gemes. Pokoknya Digemes-gemesin. Pokoknya digemes-gemes Oh, gitu. Pantes agak gini. Ya ngerti, OMG, Lentur. orang muda OMG. gemes. OMG. Senang menggemaskan. Gitu. OMG. Jadi waktu untuk ke gerejanya itu memang ya bisa dibilang kalau kebanyakan pas tugas kur sih. Jujur ya. Oh, jadi Cuma tertentu aja. maksimal tugas kur. Oh, maksimal tugas kur itu aja lingkungan ya? Itu aja nih. Tuh. Wilayah. Lingkungan. Jarang sih. Paling kok pas hari raya kalau wilayah ya kan. Karena kalau hari raya itu kan butuh tempat duduk ya kan, jadi mending Iya ikut sih, kur ya kan, biar dapat bener. kursi, betul kan? Jadi kalau buat yang sering nggak dapat tempat duduk waktu hari raya, Kalian harus kalian ikut harus jadi tugas kur petugas. waktu misa-misa besar. Hari besar. Nah, itu Natal, Paskah, sebuah sefruit tips ya untuk kalian semua. langsung bisa misa di dalam gereja. Nah itu Nggak tadi harus rebutan. jalur prestasi, Itu jalur khusus. kur. Harus tugas kur. Iya gitu. Terus itu tadi kan karena ada Kesibukan. kesibukan ya, Dan terus nggak kebucinan. bisa Kebucinan. kebucinan kayak gimana gitu, kebucinan Kan jadi nggak kesibukan, bisa aktif di kebucinan. gereja. Emang sedekat Bucin apa apa? sih? Sebucin apa sih? Kok bisa? Sebucin apa sih kok sampai nggak ada waktu buat teman-teman gereja sendiri? Gitu? Ya. Waktu masa-masa remaja itu kan nggak munafik ya, pasti itu masa-masa di mana kita tuh lagi seneng-senengnya, lagi apalagi happy-happynya. apalagi kok nggak punya pacar tuh kayaknya gimana gitu sama teman-teman itu, Jadi ya kan, iuh bucin. gitu kan. Anda juga Jadi punya. kayak kesepian gitu Iya, kan ya. Itu jadi waktu itu saya pingin punya pacar biar sama kayak yang lainnya. Biar Nah, jadi motivasinya punya pacar itu biar sama kayak yang yang Sama lainnya, kayak yang lain. iya awalnya kayak gitu kan, biasa kan kalau anak
SMA, anak kuliah gitu kan, ini pacarku gitu. Oh, ada kayak yang disombongkan gitu, Iya. dipamerkan. Ini pacarmu mana? Nah, Pacarku juga. Sip-sipan ya. ternyata Hari-hari Senin Heeh. sama ini, hari Selasa sama ini Iya, gitu. ada jadwalnya. Nah itu, dan sedihnya adalah kenapa saya nggak aktif juga di gereja, padahal kan kalau punya pacar nggak ada alasan dong Betul, buat Ya, kegiatan di bisa gereja. diajak misa Nah, bareng. Diajak ke gereja bareng, Nah. kegiatan bareng. Rosario bareng Nah, misalnya. itu. Nah, itu Sedihnya sayangnya. adalah Saya nggak bisa ngajak pacar saya buat rosario bareng, jalan salib bareng, nggak bisa. Karena kita beda agama. Tuhan Why? memang satu, kita yang tak sama. Itu Iya. itu lagunya cocok Itu buat lagunya. kamu. Aduh, beda agama. Susah nih. Udah Ini sulit kasus. ini. Susah banget. Ini LDR-nya terlalu jauh. LDR rumah ibadah. Mm-mm. Iya, Keyakinan ya. Saya yakin dia nggak yakin. beda itu beda. Oh iya, ya benar sih beda keyakinan ya, benar. Terus itu bucin, pacaran beda agama berapa lama? Nah ini dari awalnya saya yaudah deh coba-coba, ya udah deh daripada saya nggak punya pacar, biar sama kayak yang lainnya kayak tadi kan. Terus akhirnya ya udah jalanin aja dulu. Padahal kita tahu nih, sama-sama kita tahu, oh dia tahu aku Katolik, aku tahu dia agama yang lain, Muslim ya. Ya udah jalanin aja dulu. Waktu itu pikiranku cuma gini, masih muda gini, paling nanti juga putus. Nah, Nah, Masih ada yang lain. Sambil ini kan sambil- seleksi Betul. alam. cari Seleksi ini. alam. Kalau ibarat mobil tuh ban serepnya. Nah, Cadangan. Ternyata cadangan. bazarnya gembos. Percuma. iya. Habis itu ternyata sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, sampai 2 tahun baru sadar kok kita kayaknya klop gitu, nggak bisa pisah satu dari yang lain. Ternyata kayak di gitu. balik perbedaan itu ada sesuatu yang bikin klop. Betul, Betul. ada yang bikin klop Wow. gitu. 1 tahun, 2 tahun masih aman lah Masih perjalanan aman. cinta kita, Wis. Wijan. Asik. Aduh, gimana Masih ya merasa ini? aman gitu ya. Iya, Udahlah masih. masih muda, nikmatin gitu loh, enjoy Betul. aja aja, gitu kan. mumpung masih mumpung ada pacar. Iya. gitu kan. Heeh, kayak Sama-sama gitu. bahagia. Sama-sama. Betul. bahagia. Pokoknya enak-enaknya doang deh. Hmm. Maksudnya Senang-senangnya tuh senang-senangnya doang. doang gitu. Jangan Maksudnya. enak-enaknya. Iya, iya. Ntar Mumpung distract happy otaknya. ya. Ya, mumpung. Oh iya. Nah itu kan dari Mbak Elsa sendiri dan pasangannya waktu itu merasa oke-oke aja. Nah, ada nggak sih dari pihak keluarga mungkin atau dari circle-nya Mbak Elsa, teman-temannya Mbak Elsa yang sudah mengingatkan nih misalnya, El kok gini. Kenapa sih nggak cari yang sama aja gitu kan? Pasti ada komentar-komentar sentilan kayak gitu kan. Ya bukannya apa-apa sih, cuma maksudnya ada nggak sih, pernah nggak Oh, sih iya. sampai kayak gitu? Kayak yang aku ceritain tadi, waktu 1 tahun, 2 tahun kita aman. Kita bahagia nih, isinya happy terus. Walaupun event itu kita sama-sama belum punya kerja. Sampai akhirnya kita cari kerja bareng, kita pokoknya mulai benar-benar dari nol. Mulai masuk tahun ketiga, kan mulai ini kan orang tua, ini cewek kok dibawa pulang terus, sering main ke sini. Sampai akhirnya suatu saat saya pernah nih dikumpulin satu keluarganya dia. Maksudnya buat kenalan. Oh, Jadi Nah. kamu sama keluarga besarnya dia. Iya, kalau emang dari orang tua aku sih, aku udah cerita. Cuma ibuku sama bapakku tuh modelnya bukan orang yang nggak bisa, nggak boleh, nggak kayak gitu. Jadi lebih diajak diskusi. Ya udah kalau kamu mau jalanin dulu, ya udah silahkan. Tapi tanggung jawab di kamu. Open minded ya. open minded, demokrasi. Beda sama keluarganya dia. Waktu itu tahu aku non Muslim, langsung diskakmat, Di sidang ini. di sidang, Wow. udah langsung kayak ditentang. Itu usia 3 tahun pacaran. 3 tahun pacaran. Mm-mm. Kan tadi masih 7 tahun nih. Masih Iya. 4 tahun. Nah, Nah. itu kenapa setelah orang tua si masnya itu udah melarang? Padahal udah ini sama orang tuanya dia, sama keluarga dia udah dilarang Dilarang. keras itu kan. Maksudnya Betul. kenapa kok masih yakin untuk lanjut? Ya sih, waktu itu kita sama-sama galau juga sih. Waktu itu sempat aku yang minta putus, dia juga masih gondeli istilahnya. Nanti gantian saat
aku udah ya udah kita jalani lagi, dia minta putus, sering terjadi hal-hal kayak gitu. Nggak selesai-selesai ya. Jadi konflik itu dimulai di tahun ketiga. Wow. Di situ karena kita tahu ada pihak yang menentang kita, kita jadi overprotective. I see. Jadi Kalau udah bicara overprotective, aduh, iya. aku nggak bisa ngebayangin soalnya nggak pernah. Jangan sampai kalau bisa bahaya. Protektifin sama orang tuh nggak pernah. Jangan. Sumpah Wow. jangan. Berarti saling overprotective atau hanya Mbak Salah satu. Elsanya atau Masnya overprotective? Akhirnya adalah keduanya. Oh. Karena pertama waktu itu aku sempet kan minta putus gitu. Terus dia kayak mungkin ada ketakutan, wah aku kok mau ditinggalin nih sama sama Elsa kayak gitu. Terus akhirnya dia mulai mentreatment aku tuh kayak apa-apa nggak boleh, kesini nggak boleh, ke situ nggak boleh. Wajib laporan. Betul, wajib laporan. Kayak satpam ya. Betul. Kayak Sampai tamu RT. aku kalau lagi pergi sama temanku itu harus telepon dia. Posisi keadaan handphone tuh harus hidup, jadi udah ditaruh aja. Jadi dia biar bisa denger aku ngomong apa aja. Sebegitunya. Sampai segitunya. Jadi misalnya nih kita nih lagi ngobrol bertiga gitu, ya udah HP udah telepon dia biar dia tahu Lagi apa tengah-tengah yang podcast ngomong. gini dia juga harus tahu apa hasilnya. Oh, kalau sekarang kan udah putus Mas. Oh iya. Udah putus ngapain? Telepon Maksudnya, lagi. Jangan dipanggil diibaratkan, lagi, telepon lagi. diibaratkan. Anda Takut cari nanti, masalah. Diibaratkan. Oh ya, pernah juga waktu itu hari raya, saya ingat hari raya itu hari raya kan lama, dia nggak percaya. Bisa kan. Apalagi waktu itu Paskah kan 3 hari Wow. berturut-turut kan kita Iya. acara Ke gereja besar terus kan. Dia nggak percaya, pernah sampai aku pamit ke gereja tuh dia nungguin di depan. Bener-bener ada acara nggak sampai segitunya sih. Buat Sampai kalau Oh. ini lebay kayak banget sih. gitu. Beneran deh. Coy, nggak Tapi waktu itu saya tetap mau, gimana dong? Ini antara sayang atau ya bucin itu tadi. Kan, Betul. aduh, ini bucin aliran yang sesat. Oh, bucin. Bucin tuh ada banyak aliran. Oh, banyak aliran. Kalau Nah, kamu aliran apa? aliran yang sehat. Oh, saya sehat. Kamu nggak tanya aku. Masih olahraga. Kamu nggak tanya aku. Kalau Mbak Aliran. Dita? Nggak pernah. Bersyukurlah. Tapi pengen sih sekali-sekali Jangan. dibucin. Oh, nek dibucinin nggak apa-apa deh. Iya. Kalau iya, dibucinin iya. nggak apa-apa. Oke. Asal sehat bucinnya. Asal ya kan? sehat. Jangan Ya sehat kayak kayak tadi, kamu ya. kayak tadi diajak olahraga. Tapi kalau yang pengalaman Mbak Elsa ini parah sih. Iya, maksudnya parah. Sampai Sampai segitunya. rasa trustnya tuh udah nggak ada, rasa Iya. percayanya. Dan akhirnya kan sampai aku karena aku merasa di treatment kayak gitu, aku jadi balik, oh kamu giniin aku juga harus giniin kamu. Jadi sebenarnya kita berdua saling Apa ya, kayak balas dendam iya, apa? kayak balas. Bukan balas dendam sih, Oke. kayak aku tuh pengen kamu merasakan apa yang aku rasakan juga. Betul. Nah, Ya, betul. namanya juga yang gitu Iya, lah. Kalau gitu. diawasin gimana sih rasanya? Kamu harus ngerasain gitu. Betul, iya sampai kayak gitu. Wow. Sumpah ya, Itu sampai Itu sampai dengan maksudnya dinamika seperti itu gitu loh. Sampai kapan? itu sampai 6 tahun terakhir. Kita kan pacaran 7 tahun tuh. Ya sampai Tahun ke-6 lah ya. tahun ke-6 lah kita kayak gitu. Buset. Itu dari tahun ke-3 sampai tahun ke-6. Iya. 3 tahun kayak gitu. 3 tahun kayak gitu. Wow. Dan itu backstreet di keluarganya dia. Iya. Berarti Backstreet di nggak keluarganya dia tapi nggak backstreet di keluargaku. Kalau keluargaku berarti nggak tetap tahu. pernah ke rumahnya dia. Nggak Semenjak pernah. itu. Wow. Semenjak itu nggak pernah. Soalnya ketika lihat aku tuh udah awalnya udah langsung ngusir aja gitu. Buset. Ya ampun, aku tak Segitunya. bayangin ya. Jadi kayak 3 tahun loh pacarannya kayak gitu. iya. Mana ada bebas-bebasnya. Aduh. Iya, sampai aku aja kalau main tuh jadi males. Soalnya harus laporan. Betul. Dan Mending aku akhirnya nggak usah main gitu kan. akhirnya aku jadi nggak punya temen. Soalnya ya ada temen tapi kalau aku diajak pergi yuk gini, aku nggak bakal mau. Pasti ada aja alasannya kayak gitu. Wow. Itu pasti ada backsoundnya tuh. Apa? Ku menangis gitu. Membayangkan. Ini udah nggak menangis lagi kayaknya. Udah sampai Udah sampai koprol-koprol. habis gitu. air matanya. Iya. Lah iya makanya Gimana kadang caranya lewat nangis? kuping. Lewat telinga, lewat itu. Udah keluar semua. Gitu. Buset. Selama 3 tahun. Sampai tahun ke-6 Iya, nih, sampai sampai tahun tahun ke-6. ke-6. Nah, tahun ke-6 nih udah capek pasti kan. Capek pasti. Capek. Nah, terus bisa sampai masih ada 1 tahun nih
1 tahun kan gak lama, Mbak. Tapi bentar, selama 3 tahunnya tadi overprotective tadi yang saling over itu, pernah nggak ada pemikiran tuh, udahlah aku capek diginiin gitu? Itu puncaknya malah pas tahun ke-6. Tahun ke-6 itu? Iya, tahun ke-6 itu. Mulai puncak-puncaknya sampai mulai ada permainan fisik. Abuse? Iya. Oh. Dikata-katain secara verbal. Itu Itu kamu cuma- cowok macam maksudnya apa sih? Mas, gemes deh saya. Pasti Anda nggak nonton, saya yakin. Jangan nonton, nanti kita yang dicari ini. Aduh, kalau nonton kita Gak yang apa-apa, dicari. ayo. Ayo, Kayaknya udah ayo. nggak berani kayaknya. Ayo, kita ngobrol bareng. Besok kita tamunya ini. Mas ya. Udah gitu aja terus podcast Ranum kayak gitu. Jadi klarifikasi asmara seseorang. iya. Kemarin udah Aldo sama itu. Oh iya, jangan disebut, tadi Tapi tahu. kayak gitu terus. Terus Coba. aku lagi Kan fokus. udah nih. Ini dulu. Kan udah maksudnya. Nah, itu apakah kekerasan baik fisik maupun omongan kayak gitu cuma waktu berdua tok gini atau ya udah misalnya di pinggir jalan atau di restoran atau lagi tengah-tengah nonton bioskop gitu. Bisa jadi ya. Lagi tengah-tengah nonton horor, kayak gitu bukan gara-gara horornya, teriakan Mbak Elsa. Disamperin. Kaget mereka lagi ribut. Itu banyak case sih. Sampai banyak case tuh berarti udah berkali-kali sih. Itu karena saya main, saya nggak pamit sama dia, dia akhirnya Tahu. nyamperin, tahu. Kok bisa tahu? Ada mata-mata. Bukan. HP saya disadap. Sampai segitunya juga. Oh, astaga Tuhan. Aduh. Maafkan kebucinan Ingin saya ya. ku teriak. Oh, depresi. Saya akhir-akhir ini bermasalah dengan orang yang suka sadap menyadap. Iya, kayak gitu. Sabar. Sabar. Tenang, Sabar. tenang, Ya, tenang. nanti masalah Anda akan terselesaikan. Amin. Iya, sampai itu sih. Pernah pulang job nyanyi. Itu karena saya berangkat sama teman saya cowok. Dan dia tahu itu teman saya, orang sering nyanyi bareng. Itu dia marah gitu sampai mukul helm, pernah Mukul helm di? daerah Enggak, Dia- maksudnya di kamunya. Dia mukul helm. di badan aku pakai helm gitu. Jadi mukul kamu kamu dipukul pakai helm. Itu pernah. Ini first time aku cerita, guys. Oke, inilah Klarifikasi. istimewanya podcast Rano. Kayak gitu. Wow. Terus marah-marah di depan teman kerja aku juga pernah. Buat Mm-mm. teman kerja loh, Teman kerja. kantor. Kantor sampai sambil banting HP aku tuh. Jadi HP aku pecah. Di depan teman-teman Teman-teman. kantor. Aku penasaran nih sama masnya nih. Aku penasaran deh. Tapi tuh kalau udah marah gitu, nggak tahu ya, ini penyakit juga apa enggak ya? Kalau aku menganggap sih sebenarnya aku sadarnya setelah aku pisah sama dia itu kayak penyakit. Jadi setelah dia melakukan hal-hal kayak gitu, dia bakal minta maaf. Kayak mecahin HP gitu, dia udah besoknya datang, aku dibeliin HP baru. Minta maaf terus sambil Nyogoknya pintar ya, nyogoknya Iya pintar sih, tapi kan itu banget. masih perihal barang gitu loh. Tapi kalau udah hati kan nggak ada yang jual gitu kan. Tapi Udah hatinya parah. masih sayang. Iya kan bucin. Waktu itu kan masih bucin. Balik lagi bucin. Kalau udah bucin mah Gimana semuanya dong? kayaknya halal-halal aja Iya, gitu. waktu itu mikirnya kayak gitu. Diminum dulu. Nah, mungkin bisa. Lebih Ini apa? fresh. Oh ya, kopi ya. Oh. Kopi. Ini kita masih menunggu sponsor kopi Iya loh. sih. Ini kita udah nyiapin air putihnya, nanti Ditunggu mungkin ya. kopinya ditunggu. Oke. Gitu. Terus itu tahun ke-6. Iya, tahun ke-6. Udah kayak gitu. Udah Kenapa kayak gitu. masih mempertahankan sampai 1 tahun ke Nah, depan? Setelah tahun ke-6 itu, justru tahun ke-6 itu adalah aku kan mulai agak berani nih. Aku kebetulan ketemu teman-teman kerja itu yang bisa klop sama aku, yang ya secara nggak sadar itu mereka bisa buka pikiran aku. Oh iya ya, aku butuh nih teman-teman. Nah itu dia ada kecemburuan itu, aku mulai deket nih sama teman-teman. Akhirnya di situ aku mulai ngomong, kalau memang kamu mau serius sama aku, yaudah kamu nikahin aku, bawa aku pulang lagi ke keluargamu, kasih tahu kalau kamu tuh masih sama aku. Aku mulai minta kepastian kayak gitu. Kalau enggak ya udah kita sampai di sini. Kebetulan aku juga waktu itu
mulai membuka hati sedikit-sedikit sih sama orang lain. Jadi mulai ada dekat sama orang lain, dia juga tahu, dia mulai marah besar waktu itu. Tapi ketika aku minta itu, dia juga nggak yang ayo gitu, ya nggak yang ngasih. Enggak, justru dia malah mengiyakan. Makanya terus kayak aku luluh lagi, oh ini orang emang serius sama aku gitu. Aku mulai dia mengiyakan, aku mikir, oh berarti dia serius. Ya udah, baik lagi kan sama dia. Baik lagi sama dia, aku mulai jarang lagi main sama teman-teman. Udah ini lagi dikekang lagi. Mulai dikekang lagi. Tapi memang benar, aku dibawa pulang ke rumahnya, ngasih tahu ini aku sama Elsa, aku maunya nikah sama ini ke depannya. Nah di situ aku mulai ditantang sama orang tuanya, apa ya? Ditantang tuh apa ya? Ditantang. Di challenge. Iya, mulai di situ aku diminta buat, yaudah kalau kamu mau, nggak apa-apa kamu tetap Katolik, tapi nikahnya secara Muslim. Oke. Iya. Kok puji Tuhan pikiran aku waktu itu ya, pikiran aku memang, aduh nggak bisa nih, kok nikah secara Muslim. Tapi ketika dia minta ke orang tua aku nggak langsung menolak juga sih, pengen ketemu kedua keluarga kan, ngobrol bareng kan ya. Ngobrol bareng. Tapi keluarganya dia yang nggak mau, bener-bener nggak mau ketemu keluarga aku, kayak gitu. Sampai akhirnya setelah itu aku berpikir, yaudah kalau ini nggak ada izin, situ nggak ada izin, yaudah aku pindah agama aja nggak apa-apa. Aku sempat kepikiran gitu, yaudah aku nikah Muslim nggak apa-apa, toh nanti aku bisa pengakuan dosa, pikiranku kayak gitu. Segampang itu gitu loh. Yaudah nanti gampang lah, aku nanti bisa ngaku dosa. Aku sampai keputusan kayak gitu. Ini sih putus asa kan maksudnya kan. Iya. Ya udah aku tuh udah bingung mau ngapain, tapi aku mau masih mau lanjut. Ya udah aku harus kayak gini gitu kan. Itu berarti kamu udah nerima advice juga dari teman-teman, dari orang tua, sampai akhirnya mau berpikiran untuk pindah itu, kamu udah sebenarnya udah nerima saran-saran kan? Enggak sama sekali. Jadi enggak ada yang berkomentar apa Ya gitu? ada komentar, cuma waktu itu tuh percuma ngomong sama aku. Iya sih, ada Ya komentar kan? juga kalau percuma kamu ngomongin orang kalau lagi cinta-cintanya gitu, nggak bakal mempan. Temanku sampai ada yang kasarannya bilang, emang kamu bahasa Jawanya, emang kowe meh nikah ning kelenteng. Dalam arti tuh kalian tuh juga nggak bisa nikah dua tempat, wes nikah wae ning kelenteng. Sampai temanku tuh ngatain kayak gitu. Aduh, rumit ya, udah beda agama. Terus tadi kekerasan juga, ya istilah toksik lah ini. Toksik, iya betul. Selama 7 tahun pula, gila 7 tahun loh. Bayangin, lo dari SD sampai SMP kelas 1. Tuh 7 tahun. Gila. Gak habis pikir loh. Ranking 1 kayaknya saya waktu itu. Ranking 1 dalam perbucinan. Tahanan hati. Gitu. Iya. Terus itu 7 tahun. Terus akhirnya bisa lepas. Akhirnya ini bisa tadi lepas. dari pergumulan tadi mau pindah agama sampai akhirnya bisa terlepas itu. Nah ini aku yang menanti-nantikan ceritanya ini kayak klimaksnya gitu loh. Ini udah ininya banget nih. Ya waktu itu kan dia cuma bilang gini, ya udah kita sama-sama sukses, kita punya rumah, punya mobil, pasti orang tua tuh bakal setuju. Ya udah waktu itu aku merasa, oh aku selama ini kerja nggak bener nih, terlalu apa ya istilahnya, dia yang membackup aku secara finansial atau kehidupan. Ya udah aku cari kerja yang gajinya tinggi waktu itu. Aku kerja dengan cari kerja dengan gaji yang tinggi waktu itu, diterima di salah satu perusahaan yang pada saat itu gajinya ya buat hidup di Semarang tuh udah lebih banget. Akhirnya aku pergilah ke Surabaya buat training. Waktu training itu kan 2 bulan. Masuki bulan kedua itu hubungan kita udah nggak jelas. Jadi aku udah nggak bisa kontak dia sama sekali. WA aku diblokir tiba-tiba. Terus sosial media lah pokoknya semua diblokir. Aku mikir ini apa nih? Posisi masih pacaran padahal. Masih pacaran. Dia hilang gitu aja. Bahkan sebenarnya mulai dari aku berangkat ke Surabaya itu biasanya diantar, kok ini nggak mau nganter ya ke stasiun. Aku sempat curiga, dia cuma bilang ya hati-hati. Oh, ini apa ya? Kok kayaknya ada yang ganjil. Tapi aku mikirnya yaudah
udahlah pokoknya aku ini kerja biar bisa beli rumah, beli mobil, biar bisa nikah sama dia, aku mikirnya kayak gitu. Terus ternyata setelah bulan kedua aku di Surabaya, kok sosmed diblokir. Terus aku akhirnya pinjem sosial media temanku, kok Facebooknya dia pergi jalan-jalan ya, tapi emang dia fotonya sendirian, tapi kok perginya jauh-jauh ya. Jalan-jalan. Terus kok ini perginya kok jauh-jauh ya, emang sama siapa, jarang. Soalnya tuh dia tipikal yang waktu sama saya tuh jarang kok keluar kota tuh tanpa saya. Oh, pasti Kayak gitu, ngajak. pasti ngajak jalan-jalan tuh Ini pasti kok ngajak. saya kerja di luar kota, Anda keluar kota sendiri. Nah, Gitu. Iya, Perlu betul. dicurigai. itu. Gitu. Jadi terus akhirnya ini kok tiba-tiba ada di kontak karena tadi ya sadap menyadap. Saya tuh di HP saya tuh juga record kontaknya, di HP dia tuh siapa aja saya tahu gitu. Kok ada nomor baru, saya tahu, saya chatting bilangnya cuma temen doang, cewek. Oh cewek. Ngomongnya tuh, tapi ceweknya tuh bilang temen doang, ya udah kan. Hati-hati guys, semua itu berawal dari Hati-hati. teman Nah. semuanya. Teman terus kakak Cek adik. kontak. Adik gemes. Ya udah saya nggak ada kepikiran apa-apa sih selama itu sampai saya pulang ke Semarang. Nah waktu diblokir pun tuh saya merasa ya udahlah nggak apa-apa nanti. Tetap positive thinking lah ya. Nanti juga bakal ketemu. Jadi pertama sampai aku balik lagi di Semarang itu aku langsung ke lokasi usahanya dia di Oh, Karangayu. Di kantornya dia. Bukan di kantor, dia punya usaha di. Oh, punya usaha. Oh, Iya, punya di usaha. Karangayu Market. Karangayu Market. Pasar Karangayu. Pasar Karangayu. Iya. Gitu. Terus aku datengin samperin, itu dia udah marah-marah waktu aku samperin itu nggak suka gitu loh. Lah. Kamu ngapain kesini kayak gitu. Kan pacarnya datang. Nah makanya Iya, kok nggak happy. 2 bulan What's wrong man? Gitu loh, apa yang Berapa salah? bulan LDR masa datang kok nggak Iya. hai sayang itu malah lo ngapain kesini? Heeh, gitu. Kok aneh. Iya, sampai aku diusir sih waktu itu. Maksudnya suruh pergi, kamu jangan kesini kayak gitu. Gitu. Oke. Aneh Terus banget sih. Terus ya udah, aku tanya kenapa? Itu dia kayak ngembaliin semua aja gitu, ngembaliin. Kita kan memang dulu tuh punya tabungan bersama. Dia tuh kayak ngembaliin buku tabungan semua, terus barang ada barang lah dari aku tuh dia kembaliin. Aku cuma tanya kenapa kok dikembaliin? Dia alasannya udah kamu aja yang nyimpen kayak gitu. Dia belum mau cerita. Jadi setiap kali aku udah mulai di Semarang tuh, setiap kali aku samperin dia ngindar. Udah nggak mau ketemu aku, yang nemuin selalu adiknya kayak gitu. Lelaki macam apa Anda? Ketika diperjuangkan Anda malah begitu. Ini wanita, ini juga punya hati. Makan tuh ibu-ibu tuh. Gitu. Sampai pada akhirnya saya ini baru banget kerja, baru 3 bulan kerja. Saya udah pikiran kacau kan, ini kenapa sih ini anak kok ditemuin. Tapi kalau WA-an tuh udah mulai lancar, dia udah mulai buka blokirnya lagi. WA-an udah mulai lancar, nggak ada. Dia cuma sering ngomong kita tuh udah nggak bisa bareng, dia pokoknya ngomong kayak gitu. Tapi kenapa dia nggak pernah ngasih alasan. Terus sampai akhirnya setelah itu aku putus buat resign lagi. Nggak kerja lagi soalnya mumet gitu kan, mikir pusing. Sampai resign. Ya karena Soalnya nggak aku fokus ya. nggak fokus, banyak hal-hal yang aku kerjain tuh miss juga gitu. Daripada aku bikin emosi Pak Bos, daripada bikin emosi partner kerja yang lain, aku milih resign. Sampai akhirnya lah. Nah ini, aku Saya penasaran. ingat banget di bulan ini, bulan September guys. Saya masih ingat banget. Bulan ini tahun 2017 waktu itu. Oh, 3 tahun yang lalu. Iya, 2017 Hamin 3. Saya Hamin sampai 3. ingat tanggalnya loh. Dia nikah tuh tanggal 15 September. Wow. Jadi tanggal 12 saya dikasih tahu sama adiknya. Mungkin adiknya nggak tega ya lihat saya diperlakuin kayak gitu. Akhirnya dia, Mbak ini loh yang sebenarnya terjadi. Adiknya tuh WA saya ngirim surat undangan pernikahan. What? Nikah gitu aja. Nikah. Guys. Rumahnya mana tak bom. Rumahnya di sana. Aku ikut emosi. Di daerah sana, Lesan. Depannya Lesan, belakangnya Puro, Saya- Lesan Puro. Saya malu sama lelaki seperti itu. Anda Iya ya. kok jangan Anda jadi jangan kayak seperti gitu itu ya. Laki-laki di sana jangan kayak gitu ya. Anda mencoreng nama baik lelaki.
Ini aku yang denger ceritanya aja ikut sedih Cowok bisa loh. kayak gitu, Aduh. tolong, please. Tuh. Itu berarti Sabar. akhirnya terbukalah kamu Iya. ketika dia memutuskan untuk menikah Menikah. diam-diam. Heeh. Jadi aku statusnya sama ini nggak putus loh ya. Masih gak ada kejelasan kan ya kan? Iya nggak diputusin. Selesai enggak, tapi kok udah mulai sama orang lain, bahkan sampai menikah. Menikah. Iya. Men. Nah itu 7 tahun dan akhirnya ditinggal nikah. Terus kamu bisa benar-benar lupa itu, bukan benar-benar lupa, Move on lah. move on ya. Itu butuh berapa lama? Dan gimana caranya? Jujur aja ya. Awal tahun ini aku merasa baru bisa lepas. Tahun Awal ini. tahun ini. Bentar, nikah 2017. 17. 18. Baru bisa move on 19. awal tahun Bener-bener. 2020. Iya. Hampir sekitar 2,5 tahun. Ya 2,5 Iya, tahun. 2,5 2,5 tahun lah. 2 tahun. Baru iya sih. Au. Ya iyalah orang 7 tahun 7 pacaran, tahun, 7 iya. tahun disayang, 7 tahun Coy. saling menyayangi. 7 tahun tuh gak sebentar, Iya, gak kayak 7 7 hari, tahun. gak kayak 7 bulan. Iya, 7 7 tahun. 7 tahun. Baru Iya. Bisa. Kayak kontrak. Kayak kredit, KPR rumah. kredit iya. Oke, kredit. Kredit belum selesai sama saya terus dioper kredit Nah. sekarang. Jadi dia dioper kredit sekarang. Oke. Nah, udah selesai kan ya? Masalah udah selesai, tapi kan terus Saya masih. sebentar. Tapi waktu nikah kamu datang nggak? Datang Nah, itu yang saya tunggu. Apa yang Anda lakukan? Gentle girl. Bukan gentleman. Gak ada, gak ada Enggak gentleman. ada. Datang saya sendirian pula. Soalnya Kamu saya kok berani banget sih? Gak ada yang nganter. enggak ada. Oh men. Cuma waktu itu saya nggak kepikiran datang. Cuma adiknya sih yang ngasih. Mbak datang selesaiin. Terus aku mikir iya ya. Yaudahlah selesaiin aja. Saya suka sama adik. Gimana? Bukan maksudnya Cowok adiknya cowok. Ah. Adiknya cowok. Adiknya cowok. sepemikiran gitu loh. Oh gitu. Berani. Tega kalau wanita digituin Oh, kan. lah. Sabar ya. Sabar. Lanjut Mbak. Lanjutin hubungannya maksudnya. Oh. cerita. Gimana? Iya. Lanjut. Resepsi. Ini lagi seru-serunya, jangan Oh, diganggu. iya. Resepsinya itu kayak orang kayak di sinetron, keren banget. Waktu itu di video sih sama adiknya, cuma udah aku hapuskan buat apa juga Iya gitu. sih. Jadi itu aku Untung nggak masuk lambe turah. Oh iya. Gak masuk Zaman info. itu belum ada lambe turah. Gak masuk info kejadian Semarang. Iya iya. Tolong lur. Mayday. Mantan datang ke rumah saya. Kreak. Mantannya diparani kreak. Kok kira Resepsi saya terserang. Gitu. terus. Terus iya saya datang gitu sambil bawa apa ya? Jangan uang keenakan dia kasih duit. Iyalah ngapain. Kasih aja bunga. Saya waktu itu beli bunga. Terus saya Bunga tulisin tabur. mawar semua sih, tapi memang mawar semua. Langgeng kamu. Langgeng. Makan tuh langgeng. malah jadi gini ya. Sabar cok, sabar. Maaf. Ya. Nggak bisa dibiarkan. Lanjut Mbak, lanjut. Ya udah bunga. bawa bunga terus udah keluarganya kan kenal aku nih, pada kaget tuh di yang adik-adiknya juga yang jadi penerima tamu tuh kayak liatin kayak sinetron tuh. Speechless gitu kan. Heeh. Dia datang. Siapa dia? Siapa ya? Dan itu musik juga lagi main itu berhenti. Jadi aku bener-bener jalan di karpet merah sendirian sambil bawa bunga gitu. Keren men. Itu pasti yang main keluarganya itu pasti. Iya. Itu kan yang kemarin. Itu kan. Dia. Ya terus dibanting semua. Kalau ini lebay sih. Enggak percaya yang ini ya. Iya. Berhenti itu. Terus berhenti. iya, terus aku maju cuma ngasih bunga ngucapin selamat. Ya dia juga kelihatan kaget sih. Gak nyangka aja aku juga bisa datang dan tahu acara itu. Wow. Ya udah akhirnya ngasih bunga, salaman udah aku pulang. Ada pesan-pesan nih nggak buat dia? Apa? Ya udah semoga langgeng. semoga Oh, enggak lah, mungkin. enggak ngomong juga cuma selamat ya. Pas sampai ke ceweknya, aku bilang titip 7 tahun aku udah gitu doang. Kill. Aku Jijik speechless sendiri nggak sih mau ngomong. sekarang kalau ngomong gitu. Kalau ingat itu jijik juga. Tapi langsung ceweknya
Tuh kan kelihatan kan yang alay siapa kan kelihatan. Saya Hidupnya nggak tenang gitu. Iya. Buset, mantap sih. Maksudnya pembalasannya gitu. Ya, ya tujuannya aku tadi itu sih, cuma ya udahlah nyelesain dengan Betul. hal yang baik aja gitu. Yes. Dengan kata-kata, the power of word gitu, kekuatan Iya. kata gitu. Sampai akhirnya sekarang sudah bisa tersenyum dan tertawa lagi. Nah, itu. Udah bisa move on, udah Udah bisa move on, ikhlas. guys. Nah, Udah ikhlas, ya pasti udah fun. pasti berat sih waktu Berat. tahun-tahun Awal-awal itu berat. beratnya. Apalagi kalau pas lagi kangen-kangennya. Aduh. Nggak munafik ya kan, kalau kita 7 pas lagi tahun. kangen sama orang tapi Sepi. cannot do anything tuh kayak rasanya Iya bener. itu sakit. Aku jijik mas, aku jijik. Kangen Nah mas. itu loh, caranya itu gimana? Resep. Dulu sih aku pertama kayak berontak ya, marah gitu kan, kayak marah sampai aku nyerang istrinya, neror kayak gitu. Oh. Sampai neror, terus aku sampai kayak nggak mau pulang ke rumah. Rasanya tuh sakit aja gitu kalau pulang ke rumah. Nggak mau pulang ke rumah, jadi aku tuh bolang ke sana kemari Cari cuma kesibukan ya. cuma ngomong sama ibuku, Bu, pokoknya aku baik-baik aja, aku nggak apa-apa, aku bilang. Cuma sampai akhirnya aku mutusin buat udahlah, aku cari kerjaan di luar kota aja. Soalnya aku juga lama-lama kan juga capek nih hidup kayak gitu terus, nggak ada tujuan. Akhirnya aku kerja di luar kota, aku mulai punya lingkungan kerja baru, udah nggak terarah lagi buat nyamperin dia di sini kan karena batas jarak juga kan. Terus ya akhirnya walaupun masih saat itu kadang suka nangis sendiri kalau ingat masih sakit, apalagi kalau teman-teman nanyain tuh kayak aduh ngapain sih nanyain gitu, kayak harus cerita lagi kayak gitu. Bikin Itu buku sih. aja biar mereka baca. Tapi akhirnya bisa ikhlas. Iya, sampai akhirnya Ikhlas. puncaknya itu Desember 2019. Itu aku merasa kayak ini apa sih kok ada yang ganjel kayak gitu. Apa sih kok ada yang bikin nggak tenang, walaupun aku tahun-tahun 2018 2019 itu puji Tuhan kegiatanku udah mulai banyak nih, Tuhan kayak ngasih lagi nih aku tiba-tiba ada job nyanyi di sini, tiba-tiba dapat kenalan baru buat partner nyanyi atau apalah, pokoknya kegiatan itu selalu baru dan selalu ada. Itu aku sampai akhirnya kayak oh ini mungkin Tuhan rindu ya sama aku sampai mikir kayak gitu, ini Tuhan mungkin rindu sama aku kayak dikasih banyak kegiatan itu justru yang memang di dunia gereja kayak gitu, sampai akhirnya ketemu kalian. Itu Jadi kalau kalian galau-galau ke MK Katedral aja, Yes. siapa tahu bisa ceria lagi. Come to Papa. Iya. Come to Bapak. Tuhan. Gitu sampai akhirnya tahun 2019 itu kan ganjil tuh. Itu aku biarin, aduh ya udahlah kalau mau nangis-nangis aja, kalau ini aja. Sampai puncaknya itu awal tahun itu aku berdoa, benar-benar berdoa gitu, Tuhan itu apa? Ternyata ada hal yang belum terselesaikan dari aku. Yaitu aku belum ikhlas. Walaupun aku udah sana sini, ternyata masih Dari ada, dalam hati. iya dalam hati itu masih belum ikhlas. Sampai akhirnya delalah tiba-tiba, mungkin juga jalan Tuhan ya, nggak tahu ya, dia DM aku lewat Instagram. Oh. Dia cuma Pada akhirnya dia bilang aku mau telepon bisa. Aku waktu itu curiga kan, waduh nanti nek ketahuan istrimu kayak gimana. Terus akhirnya kita telepon, tapi kita sudah dengan memang package yang baru, kita udah sama-sama dewasa. Jadi dia minta maaf, bla bla bla. Aku pun juga minta maaf, karena aku juga nggak mau, ya nih semua salahmu, kayaknya kan. Iya, percuma. Iya. Buka luka lama Udah. lagi. Kayak gitu. Mantap. Saling memaafkan sih pada akhirnya, dan itu yang Itu sih. ternyata bisa Hmm. membuat move on. Nah, itu. Keikhlasan dalam hati itu penting. Iya. Iya, ya emang semua harus. Menyembuhkan luka batin. Iya, nggak selalu move on itu. Banyak nih sampai sekarang tuh saya teman-teman terutama yang tahu tuh masih belum move on karena saya belum punya pacar lagi. Tapi bukan itu punya pacar lagi pun itu bukan suatu cara. parameter juga Iya. bisa dikatakan move on gitu. Bisa jadi kalau pacar barunya sekarang cuma jadi pelarian Nah. aja, itu juga belum Buat- move on namanya. Cuma buat nemenin makan, nemenin Nemenin- jalan-jalan. Nah, puji Sebatas Tuhan kalau itu. pas waktu itu
mbok saya kayak gini tapi itu ada loh yang deketin beneran, ngajak pacaran ada loh. Tenang, semua ada saatnya. Nah itu kan nggak cuma jadi temen main, mungkin Nah, temen jalan, temen makan. cuma saya nggak mau diajak, kalau mau punya pacar dari kemarin saya bisa gitu loh. Cuma saya juga nggak mau, saya nggak mau nih terlalu buru-buru juga, kalau tadi saya juga belum siap lagi. Berarti saya belum membuka Butuh hati, proses butuh proses untuk sampai, menyembuhkan oke, lukanya dulu. yes. Oke, aku sama kamu gitu. Yes. Luar Cerita biasa, yang coy. cukup Udah lama banget ini ini kita antara gregetan, terus akhirnya juga ikut merasa lega juga karena Iya. memang Betul. akhirnya ya itu rasa memaafkan itu sebenarnya susah Ya, gampang. susah. The power of forgiveness. Iya, buktinya baru Kekuatan. 2 tahun lebih kan saya baru bisa bilang, oke, maaf, saya maafin kamu. Kayak Itu gitu. teman-teman. Ucapan kata maaf itu jangan cuma hanya di mulut, tapi juga sampai di hati gitu. Iya. Nah, apa nih Mbak yang mau disampaikan? Mau disampaikan ke teman-teman, mungkin di sini teman-teman juga lagi ada yang mengalami hal yang sama di toxic relationship mungkin. Betul. Nah ini mungkin Dengerin ada nih, pesan-pesan dengerin. untuk mereka-mereka yang bingung mau lepas nih tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Ya, sebenarnya kan ini aku ada banyak kisah. Maksudnya di dalam perhubungan aku sama dia ini kan ada beda agama, ada toksiknya. Kalau yang mengenai beda agama dulu, aku sih nggak bilang jangan sama beda agama. Cuma kayak gini loh, kita nggak menutup kemungkinan karena saat ini tuh pertemanan kita tuh luas lewat Yes. jejaring media Betul. sosial kan. Kalau nggak siap, nggak usah deh. Nggak usah, dan jangan bilang ya udah jalanin dulu, itu bullshit man. Jangan asal bilang jalanin aja dulu karena kita kan nggak tahu kedepannya kita kayak apa gitu. Iya. Better disiapin dulu Yes. mentalnya, soalnya yang kita hadapin kayak aku tadi, ternyata yang aku hadapin nggak cuma dia tapi ada keluarga besarnya Nah, kayak gitu. Jadi kalau memang nggak yakin dan nggak siap dengan resikonya, mending nggak usah coba-coba. Iya, dan ingat kita tuh hidup di negara Indonesia yang dimana ya beda agama itu masih sangat nggak bisa diterima lah. Iya. Toleransinya untuk ini proses mengesahkannya tuh lama teman-teman Iya. dan rumit gitu loh. Walaupun ada yang bisa tapi itu Iya. kan juga ketahanan mental kayak tadi. Kalau betul. mentalnya nggak ya siap, itu dari pihak keluarga juga ikut campur Betul. tangan Nah, pasti. itu. kayak gitu. Nah, terus untuk yang Kalau Yang yang toxic. toxic relationship sih, kalau aku sih saranin ketika pasangan kalian melakukan suatu hal yang kalian anggap itu udah nggak benar, udah mengganggu kehidupan kalian, walaupun nggak dipukul ya, tapi kan itu tadi aku juga mengalami secara psikis kan, Yes. kayak tadi diawasin kayak gitu. Psikologis. Better kalian bener-bener minta tolong deh, minta tolong ke orang tua atau ke kakak. Waktu itu aku juga sempat telepon kakak aku buat nyelesain, Sharing. minta bantuan. minta ya. bantuan. Kalian tetap ngomong dan dengerin orang-orang di sekitar kalian tuh nggak pingin kalian terjerumus. Jangan kayak aku kan sama sekali, walaupun udah minta tolong kakak aku nih, tapi aku tetap aja nekat. Nah, dengerin. itu. Sebenarnya teman-teman kalian tuh kalau misalnya ngingetin kalian tuh sebenarnya tuh mereka tuh sayang sama kalian. Betul. Didengerin aja. Iya, didengerin. Bucin boleh, ego jangan. Nah, Nah. Enggak, bucin golek goblok. nah, Jangan goblok. jangan goblok. Ya aku kayaknya terlalu banyak makan micin dulu ya. Nah, Iya, goblok. itu. Padahal micin tuh enak loh. Jadi nggak budak cinta, tapi budak micin. Nah ini karena kebanyakan micin jadi Nah. bucin. Jadi bucin yang salah aliran gitu. Dan mending tinggalin deh kalau karena kan situasi itu nggak mungkin terus-terusan ada kalau kitanya sendiri nggak bergerak. Kayak Betul. aku tadi kan, karena aku nggak bergerak, makanya aku digituin terus sama dia gitu. Cuma nggak ada kalau aku langkah. berani pergi dari situ mungkin nggak akan sampai 7 tahun aku Iya. ngalami kayak gitu. Oke. Gitu men. Pembahasan yang sangat ini ya. Heeh. Baru Bermanfaat kali ini juga, bermanfaat juga. podcast Ranum bahas soal relationship, Bahas soal hubungan, cinta, soal bucin. Iya. Oke. Indahnya masa bucin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mbak Elsa Elsa. sudah berbagi pengalaman Tim yang kreatif mungkin kita yang- selama ini dikip oleh Mbak Nah, Elsa Iya, sendiri. yang betul. disimpan Heeh. nanti Iya, saatnya aku akan cerita. Nah, Iya, sekarang aku ini dia cerita. kepikiran kemarin waktu kita ngobrol kan, kenapa aku nggak berani speak up. Ini anak-anak muda nih pasti butuh nih kayak gini. Iya, Apalagi di zaman sekarang kan, Itu. kayak gitu kayaknya kok sekarang tuh banyak banget yang mengalami dilema yang sama. Iya. Dilanda kebucinan. Iya. Aku harus bucin yang seperti apa? Nah, Iya. Jangan bucin yang sesat pokoknya. Oke, Oke. pokoknya terima kasih Terima Mbak kasih, Elsa. Iya, Mbak Elsa. sama-sama. Tetap stay di Berbagi podcast Ranum ya. pesan-pesan. Tetap jadi iya. campur Menjadi kreatif bunda kami. yang kreatif bagi anak-anaknya bunda di kami. sini ya. Wah, Oke, untuk teman-teman di rumah tetap
sehat-sehat di rumah ya teman-teman. Ya, karena pandemi ini belum berakhir Belum teman-teman. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap pakai hand masker. sanitizer, makan sehat. Iya, Mandi. rajin berolahraga, rajin mandi juga. Sikat Betul. gigi. Dan jaga jarak pasti. Berdoa. juga. Jaga jarak Dan sama Tuhan. berdoa kepada Tuhan. Oke, Iya. jangan lupa di like, komen, Comment and subscribe, dan subscribe. di-share ke Kalayak teman-teman umum. yang lain. Mungkin teman-teman ada yang mau cerita soal bucinnya, Ya, boleh. boleh. komen ya. Nah, Komen down below, komen di bawah ya. Iya. Gitu kan. Di Komen di bawah. bawah. Iya. Mau curhat, oke? Terima Oke, kasih thank you. semuanya. Mbak Elsa yang nutup ya. Tadi Oh, kan boleh. udah buka, Ah, sekarang tadi udah nutup. buka. Karena Tanggung tadi jawab. Apa ini memanggil nge-host kita, macam sekarang apa? sama balikan kita Apa lagi. ini? Harus tanggung jawab. Yuk. Ya udah, siap ya. Siap. Siap dong. Kalian siap? Oke. Podcast Ranum, mati yuk. Yo, bye-bye Dadah, semuanya. see you.